Hai adik-adik, apa kabarmu hari ini? Tante doakan bahwa kita semua dimanapun berada di dalam perlindungan Tuhan dan sukacita Tuhan memenuhi hidup kita. Kita tetap menjadi orang-orang yang menang karena Yesus ada. Mari saat ini kita mau beribadah, siapkan hatimu, hidupmu dengan posisi yang baik. Kita beribadah kepada Tuhan, kita undang Yesus hadir dalam hati kita untuk memimpin, menuntun kita. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Lagi katakan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik, kita datang berdoa kepada Tuhan. Ikuti tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami dapat beribadah di tempat kami masing-masing. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan hadir di tempat kami. Tuhan, kami undang Engkau hadir dan memberkati kami, memberikan kemenangan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Adik-adik tahu dan masih ingat kan lagu Kok Bisa, Kok Bisa. Kita nyanyi yuk. Yuk kita nyanyi, Kok Bisa. Daud mengalahkan Goliat. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat. Kok bisa bagaimana caranya? Bisa saja, hai bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Sekali lagi, kok bisa Daud mengalahkan Goliat. Kok bisa bagaimana caranya? Bisa saja, hai bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Dalam nama
Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang. Menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hatimu untuk kita dengar firman Tuhan. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun lagi, katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Berkatilah guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami akan duduk diam, dengar-dengaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Halo adik-adik, kakak bersyukur bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah. Gimana kabar kalian? Kakak harap kabar kalian sehat-sehat ya. Nah, tadi kita sudah bertepuk tangan, bersorak-sorai, memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Eits, sebelum itu ada yang harus dipersiapkan. Ini dia Alkitab. Ayo, ambil dulu Alkitabnya. Jangan sampai lupa. Kalau sudah, duduk yang manis.
Dengarkan dan perhatikan cerita firman Tuhan yang akan kakak sampaikan hari ini. Sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Sebelum kakak lebih jauh lagi bercerita, kakak mau tanya sama adik-adik yang di rumah. Siapa adik-adik di rumah yang pemberani? Hari ini kakak mau cerita tentang salah satu tokoh Alkitab yang sangat berani. Dia masih sangat muda, badannya kecil, tetapi dia berani melawan orang yang tinggi besar. Bukan hanya berani, dia juga menang mengalahkan orang itu. Kok bisa ya? Penasaran? Mari lebih lanjut kita dengarkan. Firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Adik-adik yang di rumah bisa membacanya ya. Kakak akan bercerita. Nah, pada suatu hari terjadi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel. Mereka sudah mempersiapkan barisan perang mereka. Salah satu dari orang Filistin memiliki badan yang tinggi besar. Dan orang Israel sangat takut melihat orang itu. Raja Israel pada waktu itu adalah Raja Saul. Ketika mereka sudah mengatur barisan perang, orang yang tinggi besar dari orang Filistin itu tampil ke depan. Namanya adalah Goliat. Goliat ini menantang orang Israel. Dia berseru dan berkata, "Hai orang Israel, kirimkanlah salah satu dari antara kalian untuk melawan aku. Kalau dia menang, kami akan menyerah kepada kalian. Tapi kalau kami yang menang, kalian harus menyerah kepada kami." Mendengar hal itu, orang-orang Israel juga Raja Saul sangat ketakutan. Dan tidak ada satupun yang berani melawan dia. Selama 40 hari, Daud menantang, tidak ada yang berani. Nah, adik-adik di tempat lain ada seorang anak muda bernama Daud. Daud ini adalah seorang gembala biasa, gembala domba. Nama ayahnya adalah Isai. Kakak-kakaknya Daud 3 orang ikut berperang melawan orang Filistin. Dan ayahnya menyuruh Daud untuk membawa makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang berperang. Daud pun pergi dan dia menitip kawanan dombanya kepada penjaga yang lain. Dia mengambil makanan yang akan dibawanya. Dia berangkat ke tempat kakak-kakaknya berada. Sampai di sana, dia melihat orang-orang Israel sudah mengatur barisan perang mereka. Dia penasaran. Akhirnya dia menurunkan makanan yang dia bawa dan dia pergi di barisan itu. Dia bertanya kepada kakak-kakaknya. Ketika dia sedang bertanya, Goliat tadi kembali menantang orang Israel. Bukan hanya menantang, tapi dia mengejek orang-orang Israel dan menghina Tuhannya orang Israel. Daud mendengar hal itu merasa tidak senang. Dia marah. Dan dia bertanya kepada kakak-kakaknya. Dia bertanya kepada orang-orang yang ada di situ. Siapakah orang Filistin ini yang berani menghina orang-orang pilihan Allah? Mendengar hal itu, kakaknya Eliab tidak senang. Kakaknya marah kepada Daud. Kakaknya menyuruh Daud pulang ke rumah, menjaga kawanan domba yang ada di padang. Tapi Daud berkata dia hanya bertanya. Daud pun menjauh dari kakak-kakaknya. Dia bertanya kepada orang yang lain. Orang-orang yang mendengar pertanyaan Daud akhirnya memberitahukan kepada Raja Saul. Dan Daud ketika menghadap kepada Raja Saul, dia berkata, "Janganlah cemas hati kalian. Sayalah yang akan melawan Goliat itu, karena dia sudah menghina orang-orang pilihan Allah." Ketika Saul mendengar, Saul tidak yakin karena Daud masih sangat muda, badannya kecil, tidak mungkin bisa menang melawan Goliat yang tinggi besar dan sudah punya banyak pengalaman dalam berperang. Tetapi
Daud tidak menyerah. Dia meyakinkan Raja Saul. Ketika dia menjaga kawanan dombanya yang ada di padang, dia berhasil mengalahkan binatang-binatang buas yang coba menerkam kawanan dombanya. Dan karena pertolongan Tuhan, dia bisa membunuh binatang-binatang buas itu dengan tangannya sendiri. Kalau dia bisa membunuh binatang-binatang buas, Tuhan juga pasti akan menolong dia mengalahkan Goliat yang sudah menghina orang-orang pilihan Allah. Ketika Raja Saul mendengar itu, Raja Saul pun menyetujuinya. Raja Saul memberikan baju perang kepada Daud. Tetapi Daud tidak bisa bergerak karena baju perang yang dipakainya sangat berat. Akhirnya Daud menolak untuk memakai baju perang. Dia memakai apa yang ada pada dia. Dia mengambil tongkat gembalanya, dia pergi ke dasar sungai. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil 5 buah batu. 1, 2, 3, 4, 5. Dan dia masukkan ke dalam kantung. Dia mengambil ketapelnya, dia pergi berperang melawan orang Filistin itu, Goliat. Ketika Goliat melihat Daud, dia merasa sangat dihina oleh orang Israel. Dia marah karena orang Israel mengirimkan anak yang masih sangat muda dengan badan yang kecil, tidak sebanding melawan dia yang badannya tinggi besar. Dia merasa direndahkan. Dia mengutuk Daud dan dia berkata bahwa dia akan menyerahkan tubuh Daud kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang. Ketika mendengar hal itu, Daud pun berkata dalam pasal 17 ayat yang ke-45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Daud berkata bahwa dia akan mengalahkan Goliat. Mereka pun mulai berperang. Goliat mulai menyerang Daud, tetapi Daud karena badannya kecil, dia sangat cepat bisa menghindari serangan Goliat itu. Dan di tengah kesempatan yang ada, Daud mengambil batu dari kantungnya dan dia mengumpan jidat Goliat itu. Ya, terkena jidatnya Goliat. Dan itu sangat keras sehingga akhirnya Goliat pun terjatuh dengan muka duluan ke tanah. Adik-adik yang ada di rumah, pada akhirnya Daud mengalami kemenangan. Dia bisa menang melawan Goliat. Orang-orang Israel yang melihat hal itu sangat bersorak-sorai. Mereka akhirnya mengejar orang-orang Filistin yang ada. Orang-orang Filistin merasa sangat takut karena mereka melihat orang andalan mereka telah dikalahkan oleh Daud. Akhirnya mereka mengejar orang-orang Filistin dan tidak sedikit orang Filistin yang terbunuh pada waktu itu. Orang Israel mengalami kemenangan besar-besaran karena Daud mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau bertanya, kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kakak mau jawab nih, karena Daud memiliki Tuhan yang kuat. Dan Tuhan yang kuatlah yang memberikan Daud kekuatan sehingga Daud bisa melawan Goliat itu dan bisa memenangkan peperangan yang dia lakukan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik di rumah pernah merasa takut? Apakah adik-adik pernah merasa tidak yakin dengan diri sendiri? Mungkin ketika adik-adik mulai merasa seperti itu, ingat, adik-adik punya Tuhan yang kuat, Tuhan yang berkuasa. Tuhanlah yang melindungi adik-adik, menolong adik-adik, dan menyertai kehidupan adik-adik. Oleh sebab itu, adik-adik jangan takut dan percaya kepada Tuhan.
Dan ketika adik-adik berani percaya kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan memberikan adik-adik kemenangan untuk menghadapi segala sesuatu. Di dalam ayat 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-47. Kita baca 1 Samuel pasal 17 ayat 47 ayat terakhir. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini dikatakan Daud kepada Goliat ketika dia berperang melawan Goliat. Daud percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan dia kekuatan. Adik-adik juga harus percaya. Nah, demikianlah firman Tuhan yang kakak sampaikan pada hari ini. Dan kakak yakin dan percaya adik-adik semua diberkati. Tetap semangat, tetap setia, sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi juga kami sudah bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya kami mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkaulah yang menjaga kami, melindungi kami, dan kami percaya kami memiliki Tuhan yang kuat, Allah yang perkasa yang selalu menyertai kehidupan kami. Sehingga hari demi hari kami mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat tertanam di hati kami yang subur dan dapat berbuah-buah dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.